Malam di Cirebon tidak pernah benar-benar sunyi. Ia adalah perpaduan antara deru angin laut yang membawa aroma garam serta amis terasi, menyatu dengan bising knalpot kendaraan yang membelah jalanan aspal panas. Di bawah temaram lampu neon warna-warni yang menghiasi sudut-sudut pasar malam, kota ini tampak seperti seorang penari tua yang dipaksa berdandan menor. Di baliknya, tersimpan keriput-keriput sejarah yang dalam, gelap, dan seringkali berbau busuk. Angin pesisir yang dikenal penduduk lokal dengan sebutan angin kumbang, berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan pohon beringin tua di alun-alun, seolah-olah sedang membisikkan rahasia-rahasia yang telah terkubur selama berabad-abad. Di sebuah warung kopi kecil yang letaknya terjepit di antara bangunan kolonial yang merana dan tembok tinggi keraton Kasepuhan, 10 pasang mata terpaku pada lembaran-lembaran kertas kusam yang berserakan di atas meja kayu yang sudah goyang. Cahaya lampu bohlam 5 watt di atas mereka berayun pelan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Seakan-akan ada entitas ke-11 yang ikut mendengarkan percakapan mereka. Jarwo, seorang pemuda dengan rahang tegas dan tatapan mata yang selalu tampak seperti sedang membedah sesuatu, menyesap kopi hitamnya yang sudah dingin. Ia adalah sosok yang secara alami didaulat menjadi pemimpin kelompok ini. Sebagai mahasiswa tingkat akhir jurusan sejarah, Jarwo memiliki karisma yang mampu menghasut orang lain untuk percaya pada visi-visinya. Kalian lihat ini, suara Jarwo berat, membelah kesunyian yang sempat tercipta akibat suara gesekan cangkir. Ia menunjuk pada sebuah salinan dokumen bertuliskan aksara Jawa kuno dan ejaan Belanda lama yang hampir terhapus. Ini bukan sekedar catatan pajak atau daftar upeti. Ini adalah protokol, sebuah tata cara tentang bagaimana manusia harus dihancurkan tanpa harus segera mati. Asih, yang duduk tepat di hadapan Jarwo, merapatkan jaket denimnya. Ia merasa udara malam itu tiba-tiba menjadi lebih dingin dari biasanya. Padahal Cirebon terkenal dengan suhu pesisirnya yang menyengat. Asih memiliki intuisi yang tajam, jenis kepekaan yang seringkali membuatnya merasa tidak nyaman di tempat-tempat bersejarah. Jarwo, aku sudah membaca bagian itu tadi sore di perpustakaan. Namanya Keluarga Ureda. Mengapa nama itu tidak pernah ada di buku sejarah sekolah kita? Mengapa guru-guru sejarah hanya bicara tentang Sunan Gunung Jati atau perlawanan terhadap VOC? Karena sejarah selalu ditulis oleh pemenang yang ingin terlihat suci, Asih, sahut Yono dengan nada sinis. Yono adalah atlet kampus, badannya tegap, dan ia adalah orang yang paling tidak percaya pada hal-hal mistis. Baginya, sejarah adalah fakta keras, bukan dongeng pengantar tidur. Tapi keluarga Ureda ini, mereka berbeda. Mereka bukan pahlawan, bukan juga penjahat perang biasa. Mereka adalah alat, pisau bedah yang digunakan oleh siapapun yang berkuasa untuk membungkam mulut-mulut yang terlalu vokal. Atmo, yang sejak tadi sibuk membersihkan kacamatanya yang berembun, ikut menimpali. Dari arsip yang kutemukan di koleksi pribadi kakekku, keluarga Ureda itu memiliki status nirmala, tak tersentuh. Bahkan pejabat Belanda sekelas residen pun segan pada mereka. Bukan karena mereka punya pasukan, tapi karena mereka punya keahlian yang tidak dimiliki orang lain. Seni menyiksa. Mereka menyebutnya membuka jendela jiwa. Sebuah eufemisme menjijikan untuk menguliti orang hidup-hidup agar mereka bicara. Yudo, Joko, Rumi, Anis, Yati, dan Sukron mendengarkan dengan saksama. Mereka adalah kepingan-kepingan pelengkap dalam kelompok ini, masing-masing membawa kamera, alat perekam, dan semangat yang sama untuk menyelesaikan tugas akhir mereka dalam bentuk dokumenter sejarah yang ambisius. Namun, di balik semangat itu, ada getaran kecemasan yang sulit disembunyikan. Kita harus ke sana, kata Jarwo tiba-tiba, matanya berkilat tertimpa cahaya lampu. Bangunan di pinggir sungai Cirebon itu, bekas markas operasional mereka yang ditutup tahun 1945. Pemerintah bilang itu gudang tua yang rawan runtuh, tapi kalian tahu sendiri kan, sampai sekarang tidak ada pengembang yang berani menyentuh tanah itu. Aku setuju, saut Sukran yang biasanya paling penakut, namun kali ini tampak terobsesi dengan aspek teknis sinematografi yang bisa ia dapatkan. Bayangkan visualnya, dinding batu yang lembab, bekas-bekas rantai, dan kegelapan yang pekat. Itu akan menjadi opening dokumenter paling epik yang pernah dilihat dosen-dosen kita. Tapi apakah itu aman? Anis bertanya, suaranya kecil hampir tenggelam oleh suara klakson bus di kejauhan. Maksudku, secara hukum, kita akan masuk tanpa izin ke bangunan yang sudah disegel pemerintah.
Jarwo tertawa, suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Anis, sejarah tidak akan pernah menyerahkan rahasianya kepada orang yang patuh pada aturan. Kita adalah peneliti, kita punya mandat moral untuk mengungkap kebenaran yang terkubur. Rumi, yang sejak tadi diam sambil memainkan ujung jilbabnya, menatap Jarwo dengan ragu. Jarwo, dokumen yang kita temukan tadi, ada satu paragraf yang tidak sempat kau bacakan. Tentang darah yang membayar. Apa maksudnya? Jarwo berhenti tertawa. Ekspresi wajahnya berubah menjadi datar, sebuah topeng yang sulit dibaca. Itu hanya metafora kuno, Rumi. Biasalah, tulisan abad ke-18 selalu dibumbui dengan bahasa puitis yang dramatis untuk menakut-nakuti pembaca. Mereka ingin keluarga mereka tetap ditakuti bahkan setelah mereka tiada. Asih memperhatikan Jarwo dengan saksama. Ada sesuatu dalam nada bicara Jarwo yang membuatnya merasa gelisah. Jarwo selalu menjadi orang yang paling rasional di antara mereka, paling skeptis terhadap tahayul. Namun, malam ini semangatnya terasa berbeda. Seperti ada api yang menyala di balik bola matanya, api yang bukan berasal dari rasa ingin tahu akademik semata. Kita berangkat jam 11 malam ini, putus Jarwo menutup buku catatannya dengan dentuman kecil yang terdengar seperti vonis mati. Siapkan semua peralatan. Senter, baterai cadangan, kamera, dan yang paling penting, mental kalian. Kita bukan sedang pergi ke mall, kita sedang menuju ke jantung kegelapan Cirebon. Malam semakin larut, dan kota Cirebon mulai mengganti wajahnya. Keramaian pasar malam perlahan memudar, menyisakan sampah-sampah plastik yang terbang ditiup angin dan aroma sisa makanan yang mulai membusuk. 10 sahabat itu bergerak dalam diam, menggunakan 3 sepeda motor dan 1 mobil tua milik Atmo menuju ke arah pesisir, di mana sungai bertemu dengan laut dalam sebuah pelukan yang keruh. Bangunan tua itu berdiri dengan angkuh di antara semak belukar yang tinggi dan pohon-pohon terembesi yang dahannya menjuntai seperti tangan-tangan raksasa yang ingin menggapai siapapun yang lewat. Arsitekturnya merupakan perpaduan antara gaya Indice yang legah dan sentuhan lokal yang sudah hancur dimakan usia. Lumut tebal menutupi dinding batu, sementara jendela-jendela tinggi dengan jeruji besi yang berkarat tampak seperti mata-mata kosong yang mengawasi kedatangan mereka. Gila, tempat ini lebih menyeramkan daripada di foto, bisik Joko sambil menyandang tas kameranya. Mereka turun dari kendaraan dan berkumpul di depan pintu kayu jati besar yang sudah lapuk namun tetap kokoh, dengan rantai besi yang melilit bedangannya. Bau busuk yang samar, perpaduan antara air sungai yang mati, kotoran kelelawar, dan sesuatu yang manis namun mual, mulai menusuk hidung mereka. "Siap?" tanya Jarwo. Ia mengeluarkan sebuah tang pemotong kawat dari dalam tasnya. Dengan gerakan yang sangat terlatih, ia memotong rantai itu. Suara logam yang putus berdenting di keheningan malam. Terdengar sangat keras, seolah-olah mereka baru saja memecahkan kaca di sebuah katedral yang sepi. Pintu terbuka dengan derit panjang yang memilukan. Udara dingin dari dalam bangunan berhembus keluar, membawa debu-debu halus yang membuat Yati bersin berkali-kali. "Senter nyalakan," perintah Jarwo. 10 berkas cahaya membelah kegelapan ruangan utama. Lantai marmer yang pecah-pecah tertutup debu tebal. Di sana-sini terlihat sisa-sisa furnitur kayu yang sudah hancur dimakan rayap. Namun, yang paling mencolok adalah dindingnya. Ada bekas-bekas coretan yang sudah memudar, dan di beberapa sudut terdapat noda gelap yang meresap ke dalam pori-pori batu. Noda yang tidak bisa dihilangkan oleh waktu. "Lihat ini," panggil Yono dari sudut ruangan. Ia menyorotkan senternya ke sebuah relief kecil di atas bingkai pintu menuju ruang bawah tanah. Gambar itu menunjukkan sebuah tangan yang memegang pisau kecil dengan bentuk melengkung yang aneh, dikelilingi oleh motif bunga sedap malam. Ini simbol keluarga Wreda. Pisau itu dinamakan silet angin, gumam Atmo yang berdiri di sampingnya. Didesain sedemikian rupa agar bisa menyayat kulit tanpa merusak otot di bawahnya. Tujuannya adalah agar korban tetap sadar saat kulitnya dipisahkan dari daging. Mereka ahli anatomi, tapi bukan untuk menyembuhkan. Asih merasa mual. Ia mencoba mengalihkan pandangannya. Namun, matanya justru tertuju pada Jarwo. Jarwo berdiri di depan pintu ruang bawah tanah. Jemarinya mengelus permukaan kayu pintu itu dengan lembut, hampir seperti seorang kekasih yang merindukan pasangannya. "Jarwo, kita jadi masuk?" tanya Asih dengan suara bergetar. Jarwo menoleh, tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. "Tentu saja, Asih. Rahasia sebenarnya tidak ada di lantai atas.
semua penderitaan, semua jeritan yang tidak pernah terdengar oleh dunia, tersimpan di bawah sana. Mereka mulai menuruni tangga batu yang sempit dan curam. Setiap langkah kaki mereka menimbulkan gema yang aneh, seolah-olah ada langkah kaki lain yang mengikuti dari belakang. Ruang bawah tanah itu jauh lebih luas dari yang mereka duga. Ruangan itu terbagi menjadi beberapa sel kecil dengan jeruji besi yang masih utuh. Di tengah ruangan utama bawah tanah, terdapat sebuah meja batu panjang dengan parit-parit kecil di pinggirnya, diduga untuk mengalirkan darah agar tidak meluap ke lantai. Ini gila, ini benar-benar laboratorium penyiksaan, bisik Yudo sambil merekam setiap sudut ruangan dengan kamera videonya. Lihat parit itu, mereka memikirkan semuanya secara logis, mereka sangat terorganisir. Yono bergerak lebih jauh ke dalam, menuju sebuah lemari besi kecil yang sudah terbuka di pojok ruangan. Ia menemukan sesuatu, sebuah buku dengan sampul kulit manusia yang sudah mengeras dan menghitam. "Jarwo, lihat ini!" teriak Yono bersemangat. Mereka semua berkerumun. Yono membuka buku itu dengan hati-hati. Di dalamnya tertulis nama-nama, tanggal, dan deskripsi metode yang digunakan. 12 Maret 1789, Raden Mas Danukusumo. Tuduhan, menghasut petani. Metode, pencabutan kuku tangan dan kaki secara perlahan dengan penjepit panas. Durasi, 14 jam sebelum akhirnya ia memohon untuk dibunuh. 5 Juni 1802, Peter van der Broek. Tuduhan, pengkhianatan terhadap company. "Ini bukan sekadar catatan," kata Yono, suaranya kini bergetar, bukan karena semangat, tapi karena kengerian yang murni. Ini adalah katalog penderitaan. Tiba-tiba, sebuah suara dentuman keras terdengar dari lantai atas. Pintu utama yang tadi mereka biarkan terbuka, terbanting menutup. Suasana menjadi hening seketika. Hanya suara napas mereka yang memburu yang terdengar. "Angin?" tanya Sukron dengan wajah pucat pasi. "Mungkin," jawab Jarwo tenang. "Atau mungkin bangunan ini hanya ingin kita tinggal lebih lama." "Jarwo, ini tidak lucu," sahut Rumi. "Aku ingin keluar. Kita sudah punya cukup rekaman dan buku ini. Ayo kita pergi." "1 menit lagi, Rumi," kata Jarwo, matanya masih terpaku pada buku yang dipegang Yono. "Yono, coba lihat halaman terakhir. Ada daftar nama yang belum sempat kuselesaikan di perpustakaan." Yono membalik halaman-halaman buku itu. Halaman-halaman terakhir tampak lebih bersih, seolah-olah baru ditulis beberapa dekade lalu, bukan berabad-abad. Ia berhenti pada sebuah halaman yang hanya berisi daftar 10 nama. Yono terdiam. Matanya membelalak. Senter di tangannya bergetar hebat. "Yono, ada apa?" tanya Atmo. Yono tidak menjawab. Ia menjatuhkan buku itu. Buku itu terbuka tepat di halaman terakhir. Asih memberanikan diri untuk mengambilnya dan menyorotkan senter. Ia membaca nama-nama itu dengan suara gemetar. Yono, Atmo, Yudo, Joko, Rumi, Anis, Yati, Sukron, Asih. Asih berhenti. Suaranya hilang di tenggorokan. "Hanya 9 nama?" tanya Sukron bingung. "Siapa yang ke-10? Asih menatap Jarwo. Jarwo masih berdiri di sana, di kegelapan yang tidak terjangkau oleh cahaya senter mereka sepenuhnya. Jarwo tidak ada dalam daftar itu. "Jarwo, namamu tidak ada di sini," bisik Asih. Jarwo melangkah maju ke dalam lingkaran cahaya. Wajahnya yang tadi tampak lelah, kini terlihat segar, seolah-olah ia baru saja mendapatkan energi baru dari udara busuk di ruangan itu. "Tentu saja namaku tidak ada di sana, Asih," kata Jarwo dengan nada bicara yang sangat sopan, sangat tenang, sehingga terdengar jauh lebih menakutkan daripada teriakan manapun. "Kalian tidak mencantumkan nama penulis di daftar korban, bukan?" "Apa maksudmu?" Yono melangkah maju, mencoba mengintimidasi Jarwo dengan tubuh besarnya. "Jangan bercanda di tempat seperti ini, Wo. Tidak lucu." Jarwo menatap Yono dengan tatapan dingin. "Yono, kakek buyutmu adalah seorang pengkhianat di keraton. Ia menjual informasi kepada Belanda yang mengakibatkan 3 anggota keluarga Wreda digantung. Apakah kau pikir darah bisa memaafkan?" Yono tertegun. "Bagaimana kau? Bagaimana kau tahu tentang kakek buyutku?" "Aku tahu segalanya tentang kalian semua.
Lanjut Jarwo, suaranya mengalun seperti melodi yang mematikan. Rumi, nenekmu adalah selir yang meracuni salah satu putra Wreda. Atmo, leluhurmu adalah hakim yang menandatangani surat penyitaan tanah keluarga kami. Kalian semua, kalian tidak berada di sini karena kebetulan. Kalian di sini karena undangan. Undangan apa? Teriak Sukronya mulai panik. Kita kesini karena proyek dokumentermu, Jarwo. Jarwo tersenyum. Kali ini senyumnya sangat lebar, memperlihatkan deretan gigi yang putih bersih. Proyek dokumenter hanyalah cara untuk memastikan kalian semua berkumpul di satu tempat tanpa ada yang curiga. Aku butuh kalian semua di sini, di tempat di mana semuanya dimulai. Kau gila! Yono menerjang Jarwo dengan tinjunya. Namun, Jarwo dengan gesit menghindar. Di saat yang bersamaan, Yono menjerit kesakitan. Ia terjatuh ke lantai sambil memegangi kakinya. Di bawah cahaya senter yang bergoyang, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah jebakan besi tua yang tersembunyi di bawah debu telah mencengkram pergelangan kaki Yono. Gigi-gigi besi yang berkarat itu amblas ke dalam daging, menghancurkan tulang dan memutuskan urat tendon. Darah segar menyembur keluar, membasahi lantai marmer yang haus. "Yono!" teriak Asih. Ia mencoba mendekat, namun Jarwo menghalangi jalannya. "Jangan sentuh dia, Asih. Itu hanya akan mempercepat prosesnya," kata Jarwo. Di tangannya kini sudah tergenggam sebuah pisau kecil dengan bentuk melengkung yang aneh. Silet angin. "Jarwo, tolong! Apa yang kau lakukan?" Anis menangis histeris. Jarwo mengabaikan Anis. Ia berjongkok di samping Yono yang sedang mengerang kesakitan. "Kau tahu, Yono, dalam catatan tahun 1789 yang kau temukan tadi, metode untuk pengkhianat adalah pengulitan. Tapi aku rasa, untukmu, aku akan mulai dengan sesuatu yang lebih personal." Jarwo mengayunkan pisaunya dengan gerakan yang sangat cepat dan presisi. Sebuah sayatan panjang tercipta di punggung Yono. Yono menjerit, sebuah suara yang tidak pernah mereka bayangkan bisa keluar dari tenggorokan manusia. Itu adalah suara penderitaan yang murni, yang merobek kesunyian malam di Cirebon. "Lari!" teriak Atmo. Mereka semua berhamburan menuju tangga, namun tiba-tiba pintu besi yang menuju ke atas terbanting menutup dan terkunci secara otomatis. Mereka terjebak. "Jangan terburu-buru," suara Jarwo terdengar bergema di seluruh ruangan bawah tanah. Malam masih panjang, dan sejarah membutuhkan waktu untuk ditulis dengan benar. Asih terduduk lemas di sudut ruangan, air matanya mengalir deras. Ia menatap Jarwo yang kini sedang sibuk dengan Yono yang sudah tidak berdaya. Ia melihat sosok yang selama ini ia kagumi, sosok yang ia pikir adalah pelindung mereka, kini berubah menjadi monster yang paling nyata. Jarwo menoleh ke arah Asih, membiarkan darah Yono membasahi tangannya. "Jangan takut, Asih. Kamu yang terakhir. Aku ingin kamu mendokumentasikan setiap momen ini. Bukankah itu tujuan kita? Bukti nyata sejarah?" Di luar, angin kumbang semakin kencang bertiup, membawa aroma laut yang kini bercampur dengan bau darah yang segar. Kota Cirebon tetap tenang di bawah cahaya neonnya, tidak menyadari bahwa di sebuah bangunan tua di pinggir sungai, sebuah tradisi kuno yang mengerikan baru saja dibangkitkan kembali. Narasi sejarah seringkali melupakan detail-detail kecil yang dianggap terlalu mengerikan untuk diingat. Namun, bagi keluarga Wreda, detail adalah segalanya. Kecepatan denyut nadi, kedalaman napas, dan warna darah yang keluar dari sayatan adalah indikator dari sebuah karya seni. Jarwo, sebagai pewaris terakhir dari garis darah yang terkutuk itu, merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab suci untuk memastikan bahwa seni ini tidak punah dimakan modernitas. Ia menatap 9 temannya yang kini meringkuk ketakutan di berbagai sudut sel yang terkunci. Mereka bukan lagi mahasiswa-mahasiswa cerdas yang penuh harapan. Mereka adalah kanvas. Dan malam ini, Jarwo akan melukis sebuah mahakarya yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah, meskipun tidak akan pernah ada orang yang berani menceritakannya. Mari kita mulai bab selanjutnya. Bisik Jarwo pada kegelapan. Suara gesekan pisau pada batu asah mulai terdengar, beradu dengan suara isak tangis yang tertahan. Di ruang bawah tanah itu, waktu seolah berhenti berputar. Hanya ada rasa sakit, darah, dan sejarah yang kembali menuntut tumbalnya. Asih memejamkan mata, namun ia tidak bisa menutup telinganya. Jeritan kedua Yono kembali pecah, lebih keras dan lebih panjang dari sebelumnya. Kali ini,
ia bisa mendengar suara kulit yang ditarik paksa dari daging. Suara itu begitu jelas, begitu nyata, sehingga Asih merasa kulitnya sendiri ikut berdenyut kesakitan. "Jarwo, tolong berhenti," rintih Asih. Jarwo tidak menjawab. Ia hanya terus bekerja dengan ketelitian seorang maestro. Baginya, ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah restu dari leluhurnya. Ini adalah penyucian. Cirebon yang megah dengan keraton-keratonnya, Cirebon yang religius dengan makam-makam wali, semuanya berdiri di atas pondasi yang sama. Ketakutan yang dikelola dengan sangat baik oleh orang-orang seperti keluarganya. Malam itu, di bawah tanah kota Udang, sebuah rahasia yang paling dalam mulai menampakkan wujudnya. Bukan hantu, bukan setan, melainkan kegelapan yang ada di dalam hati manusia itu sendiri. Dan Jarwo adalah perwujudan sempurna dari kegelapan itu. "Sejarah itu hidup, Asih," kata Jarwo sambil berdiri, menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju yang sudah merah. Ia butuh makan, dan malam ini kalian adalah perjamuannya. Suasana kembali hening, kecuali suara tetesan darah yang jatuh ke parit meja batu, mengalir perlahan menuju sungai, menyatu dengan air yang akan membawa cerita ini sampai ke ujung laut, di mana matahari tidak akan pernah berani terbit untuk menyinarinya. Untuk memahami bagaimana 10 orang ini sampai pada titik nadir kehidupan mereka, kita harus melihat kembali beberapa minggu sebelum malam berdarah itu. Cirebon di musim kemarau adalah tempat yang menantang. Debu jalanan berterbangan dan suhu udara bisa mencapai 36 derajat Celcius di siang hari. Jarwo selalu menjadi pusat gravitasi kelompok ini. Ia adalah tipe orang yang bisa membicarakan tentang pembantaian di masa lalu dengan nada bicara seolah ia sedang mendiskusikan resep masakan. Ketertarikannya pada keluarga Ureda awalnya dianggap sebagai obsesi akademik yang sehat. "Kita butuh sesuatu yang groundbreaking," katanya saat itu di perpustakaan kampus. Sesuatu yang membuat dokumenter kita tidak hanya berakhir di gudang kampus, tapi bisa diputar di festival film internasional. Asih di sisi lain adalah kontras dari Jarwo. Ia mengambil jurusan sejarah karena ia mencintai cerita tentang manusia, tentang perjuangan dan cinta. Ia seringkali merasa bahwa benda-benda tua memiliki ingatan. Saat pertama kali Jarwo menunjukkan dokumen tentang keluarga Ureda, Asih merasa dadanya sesak. Ada perasaan seperti ribuan jarum kecil menusuk kulitnya. Namun, ia mencintai Jarwo, atau setidaknya, ia mencintai gambaran Jarwo sebagai pemimpin yang visioner. Cinta itulah yang membutakannya dari tanda-tanda bahaya. Yono, si atlet yang pragmatis, bergabung karena ia butuh nilai tambahan. Ia seringkali mengejek ketakutan Asih. "Sih, yang harus ditakuti itu orang hidup yang punya senjata, bukan orang mati yang sudah jadi debu," katanya suatu hari sambil tertawa. Kata-kata itu kini terasa sangat ironis saat ia menjadi orang pertama yang merasakan betapa mematikannya orang hidup yang memegang sejarah di tangannya. Atmo adalah otak di balik riset mereka. Tanpa kemampuan Atmo dalam melacak dokumen-dokumen lama, mereka tidak akan pernah menemukan lokasi bangunan tua itu. Atmo adalah orang yang teliti, namun ketelitiannya justru menjadi bumerang. Ia terlalu fokus pada fakta, sehingga ia lupa memperhatikan nuansa psikologis dari orang yang mengajaknya melakukan riset tersebut. Rumi dan Anis adalah sahabat karib. Mereka berdua adalah tipe mahasiswa yang ingin cepat lulus dan bekerja di museum atau instansi pemerintah. Mereka ikut proyek ini karena mereka merasa aman di bawah perlindungan Jarwo dan Yono. Rasa aman yang palsu. Joko, Yudo, Yati, dan Sukron adalah pelaksana teknis. Mereka adalah orang-orang di balik kamera dan mikrofon. Mereka jarang bicara, lebih suka bekerja dalam bayang-bayang. Dan ironisnya, dalam bayang-bayang pula lah mereka akan menemui ajal mereka. Kembali ke ruang bawah tanah. Jarwo menatap tubuh Yono yang kini sudah tidak lagi meronta. Napas Yono pendek-pendek, matanya menatap kosong ke langit-langit ruangan yang berlumut. Jarwo telah menyelesaikan tahap pertama. Dengan sangat rapi, ia telah mengupas kulit dari punggung Yono, menyisakan daging merah yang bergetar setiap kali terkena udara dingin. "Seni ini," gumam Jarwo, "adalah tentang kontrol. Jika aku menyayat terlalu dalam, dia akan mati karena syok. Jika terlalu dangkal, dia tidak akan merasakan penderitaan yang cukup untuk membayar utang darah leluhurnya." Ia berbalik ke arah teman-temannya yang lain. Senter mereka masih menyala,
tergeletak di lantai, menciptakan sudut-sudut pencahayaan yang dramatis dan mengerikan. "Siapa berikutnya?" tanya Jarwo dengan nada santai, seolah-olah ia sedang menawarkan giliran untuk presentasi di kelas. Yudo mencoba berdiri, kakinya gemetar. "Jarwo, hentikan ini. Aku punya uang, keluargaku kaya, aku bisa memberimu apa saja. Tolong biarkan kami pergi." Jarwo tertawa kecil. "Yudo, uang tidak ada artinya bagi keluarga Oreda. Kami tidak pernah bekerja untuk uang. Kami bekerja untuk kepuasan melihat kebenaran terungkap di bawah mata pisau. Dan keluargamu? Kau tahu bagaimana mereka mendapatkan kekayaan itu? Mereka merampasnya dari janda-janda korban yang dieksekusi oleh leluhurku. Uangmu adalah darah yang sudah mengering. Aku hanya ingin darah yang masih segar." Jarwo melangkah menuju Yudo. Yudo mencoba berlari, namun ia tersandung kabel kameranya sendiri. Dalam sekejap, Jarwo sudah berada di atasnya, menekan dada Yudo dengan lututnya. "Jangan gunakan kamera ini untuk merekam kepalsuan lagi, Yudo," bisik Jarwo tepat di telinga Yudo. "Mari kita rekam sesuatu yang nyata." Suara pukulan benda tumpul terdengar. Jarwo menggunakan palu kayu besar yang ia ambil dari meja alat. Ia tidak memukul kepala Yudo. Ia memukul sendi bahu Yudo. Suara tulang yang remuk terdengar seperti kayu kering yang patah. Yudo menjerit, namun Jarwo segera menyumbat mulutnya dengan kain kusam. "Sendi adalah engsel kehidupan," kata Jarwo sambil terus memukul. "Tanpa engsel, manusia hanyalah seonggok daging yang tidak bisa bergerak. Sama seperti sejarah yang statis jika tidak ada yang menggerakkannya. Asih hanya bisa meringkuk, menutup matanya rapat-rapat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk." Namun, bau darah yang amis dan suara tulang yang remuk adalah kenyataan yang tidak bisa ia pungkiri. Di luar bangunan, kota Cirebon terus bernapas. Di pelabuhan, kapal-kapal besar bersiap untuk berangkat. Di masjid-masjid, suara pengajian sayup-sayup terdengar. Namun di sini, di titik yang terlupakan oleh peta modernitas, kegelapan sedang merayakan kemenangannya. Dan bagi 9 orang di ruangan itu, kematian mungkin adalah hal paling baik yang bisa mereka harapkan, karena Jarwo tidak berencana membiarkan mereka mati dengan cepat. Ia adalah seorang Wreda, dan bagi seorang Wreda, penderitaan adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada kehidupan. Kegelapan di ruang bawah tanah itu seolah semakin pekat, menelan cahaya senter satu persatu, menyisakan hanya mata Jarwo yang berkilat, mata seorang predator yang telah menemukan kembali instingnya setelah tertidur selama berabad-abad. Sejarah Cirebon yang berdarah telah menemukan suaranya kembali, dan suara itu adalah jeritan yang akan menghantui kota ini selamanya. Udara di dalam ruang bawah tanah itu tidak lagi sekedar oksigen yang dihirup untuk menyambung nyawa. Ia telah menjelma menjadi entitas padat yang berbau tembaga, anyir darah, dan apeknya debu berabad-abad yang terganggu. Cahaya dari senter yang tergeletak di lantai menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding batu yang lembab. Seolah-olah arwah para korban masa lalu bangkit dari pori-pori tembok untuk menyaksikan pertunjukan yang kembali digelar. Di luar, Sungai Cirebon mengalir tenang, membawa rahasia-rahasia kota ke muara. Namun di sini, di jantung kegelapan ini, waktu seolah berhenti berputar. Jarwo berdiri tegak di tengah ruangan. Wajahnya yang selama ini dikenal teman-temannya sebagai wajah seorang pemimpin yang bijak dan penuh empati, kini tersapu oleh ekspresi ketenangan yang mengerikan. Tidak ada kemarahan di sana, tidak ada kegilaan yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah presisi seorang pengrajin yang sedang mengerjakan mahakaryanya. Ia menyeka tangannya yang berlumuran darah dengan sehelai kain putih bersih yang ia ambil dari tas ranselnya. Ransel yang sebelumnya mereka kira berisi peralatan kamera dan logistik penelitian. Kalian tahu, suara Jarwo memecah keheningan yang menyesakan. Nadanya rendah dan melodius. Sejarah bukanlah apa yang tertulis di buku teks sekolah yang kering itu. Sejarah bukan tentang angka tahun yang dihafal untuk ujian. Sejarah adalah rasa sakit. Sejarah adalah tentang siapa yang memegang pisau dan siapa yang kulitnya dikupas. Dan malam ini, kita tidak hanya mempelajari sejarah, kita menjadi sejarah itu sendiri. Asih terseduh, suaranya terdedam oleh telapak tangannya yang gemetar. Ia melihat Yudo yang terkapar di dekat kaki Jarwo.
Sendi bahu Yudo telah hancur. Bentuknya tidak lagi wajar, seperti dahan pohon yang dipatahkan secara paksa, namun masih terikat oleh serat-serat kulit. Yudo tidak lagi menjerit. Ia hanya mengeluarkan suara mengerang yang halus, sebuah simfoni rasa sakit yang tak terlukiskan. Sementara matanya melotot menatap kegelapan, mencari pertolongan yang tidak akan pernah datang. "Jarwo, tolong, ini bukan kamu," rintih Asih. Air matanya jatuh membasahi lantai semen yang dingin. "Kita adalah teman, kita tumbuh bersama di kota ini. Ingatkah saat kita merayakan ulang tahun Rumi di tepi pantai? Ingatkah saat kita berjanji akan mengubah dunia dengan ilmu kita?" Jarwo menoleh ke arah Asih. Sebuah senyum tipis, hampir menyerupai kasih sayang, tersungging di bibirnya. "Oh Asih, aku ingat setiap detiknya. Justru karena aku mengingatnya lah, aku melakukan ini. Persahabatan kita adalah mukadimah yang indah untuk tragedi ini. Tanpa kasih sayang, pengkhianatan tidak akan terasa begitu tajam. Tanpa harapan, penderitaan tidak akan mencapai puncaknya. Aku tidak sedang membunuh kalian. Aku sedang mengabadikan kalian." Ia melangkah perlahan menuju sebuah meja kayu tua yang terletak di sudut ruangan. Di atas meja itu, tertata rapi berbagai macam perkakas yang tampak sangat kuno, namun terawat dengan sangat baik. Ada pisau-pisau kecil dengan mata pisau melengkung yang didesain khusus untuk mengikuti kontur otot manusia. Ada catut besi yang sudah menghitam oleh oksidasi, namun ujungnya masih sangat presisi. Dan ada palu kayu jati, berat dan padat, yang permukaannya telah menyerap begitu banyak cairan tubuh hingga warnanya menjadi gelap kemerahan. "Keluarga Wreda," gumam Jarwo sambil jemarinya membelai bilah pisau terkecil. "Tidak pernah memandang penyiksaan sebagai hukuman. Bagi leluhurku, ini adalah sebuah bentuk pengakuan. Ketika seseorang disiksa, mereka melepaskan semua topeng sosial mereka. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi ego. Yang tersisa hanyalah esensi manusia yang paling murni, keinginan untuk bertahan hidup. Dan aku ingin melihat esensi itu dari kalian semua." Atmo yang sejak tadi mematung dalam ketakutan yang melumpuhkan, tiba-tiba mencoba merangkak mundur. Ia berusaha mencapai pintu besi berat yang tadi mereka lewati. Namun, kakinya terasa lemas seperti jeli. "Aku tidak mau mati di sini," bisik Atmo pada dirinya sendiri, suaranya parau. "Aku harus keluar, aku harus keluar." Jarwo tidak mengejarnya. Ia membiarkan Atmo merangkak, menontonnya dengan minat seorang ilmuwan yang mengamati tikus di dalam labirin. "Atmo, kau selalu menjadi yang paling pragmatis di antara kita. Kau selalu ingin berhenti ketika keadaan menjadi sulit. Tapi kau harus tahu satu hal tentang ruangan ini. Dia tidak memiliki pintu keluar bagi mereka yang memiliki utang darah." "Utang darah apa?" teriak Atmo, tiba-tiba mendapatkan keberanian dari keputusasaannya. "Kami tidak melakukan apa-apa padamu. Kami hanya mahasiswa yang ingin lulus." Jarwo tertawa, sebuah tawa yang kering dan hampa. "Kalian tidak melakukan apa-apa. Secara sadar mungkin tidak. Tapi darah yang mengalir di nadimu, Atmo. Darah itu membawa memori." "Kakek buyutmu adalah seorang mandor di perkebunan tebu kolonial. Dia adalah orang yang menyerahkan 3 anggota keluarga Wreda kepada Belanda karena mereka menolak untuk membocorkan lokasi persembunyian para pejuang. Dia melihat mereka disiksa, dia mendengar jeritan mereka, dan dia tertawa sambil menghisap cerutunya. Kau menikmati warisan dari pengkhianatan itu. Pendidikanmu, pakaianmu, bahkan martabatmu, semuanya dibayar dengan darah leluhurku." Wajah Atmo menjadi pucat pasi. Itu bukan salahku. Aku bahkan tidak mengenal kakek buyutku." "Dalam hukum Wreda," kata Jarwo sambil melangkah mendekat dengan palu kayu di tangannya, "dosa adalah warisan yang paling setia. Ia tidak luntur oleh waktu. Ia hanya menunggu untuk ditagih." Sebelum Atmo sempat bereaksi, Jarwo mengayunkan palu kayu itu dengan kecepatan yang tidak terduga. Krak! Suara itu bergema di seluruh ruangan, lebih keras daripada suara kayu patah. Itu adalah suara tempurung lutut Atmo yang hancur berkeping-keping. Jeritan Atmo begitu memilukan, hingga Rumi dan Anis yang berpelukan di sudut lain mulai muntah karena syok emosional yang luar biasa. Jarwo tidak berhenti. Ia mengayunkan palu itu sekali lagi,
ke lutut Atmo yang satunya. Atmo kini terkapar di lantai, mengerang-erang seperti binatang yang sekarat, sementara kakinya tertekuk ke arah yang salah. Satu hal yang dipelajari keluarga Wreda selama berabad-abad, Jarwo menjelaskan kepada teman-temannya yang ketakutan, seolah-olah ia sedang memberikan kuliah umum, adalah bahwa manusia bisa menanggung rasa sakit yang luar biasa, asalkan organ vitalnya tetap utuh. Jika aku menghancurkan kakimu, kau tidak akan mati. Kau hanya akan terjebak di sini, bersamaku, menyaksikan sisa malam ini berlangsung. Jarwo kemudian berbalik ke arah Joko. Joko adalah seorang pemuda yang kuat, seorang atlet karate di kampus, namun di bawah tatapan dingin Jarwo, ia tampak seperti anak kecil yang tersesat. Joko mendekatinya dengan membawa catut besi dan sebuah botol kecil berisi cairan bening. "Joko, kau adalah yang berikutnya," kata Jarwo tenang. "Keluargamu dulu adalah pengusaha kayu yang sukses, bukan? Tahukah kau bahwa mereka mendapatkan izin konsesi lahan dengan menyuap pejabat kolonial untuk menggusur pemukiman rahasia keturunan Wreda? Kalian menghancurkan rumah kami. Maka sekarang, aku akan menghancurkan apa yang kau gunakan untuk membangun duniamu." Joko mencoba melawan. Ia melayangkan pukulan ke arah wayah Jarwo, namun Jarwo dengan lincah menghindar. Dengan gerakan yang terlatih, Jarwo menangkap pergelangan tangan Joko dan memelintirnya hingga terdengar suara sendi yang berderak. Dalam hitungan detik, Joko sudah tersungkur dan Jarwo menindih punggungnya. "Kuku," bisik Jarwo. Manusia sangat bangga dengan kuku mereka. Mereka mengecatnya, memotongnya, merawatnya. Tapi kuku juga merupakan pusat syaraf yang sangat sensitif. Mencabut kuku adalah cara terbaik untuk memastikan seseorang tetap terjaga. Dan aku membutuhkanmu untuk tetap terjaga, Joko. Masih banyak yang harus kau saksikan. Tanpa ragu sedikit pun, Jarwo menjepit kuku ibu jari kanan Joko dengan catut besinya. Joko meronta, otot-otot lehernya menegang hingga hampir putus, namun Jarwo tetap stabil. Dengan satu tarikan yang lambat dan mantap, untuk memastikan setiap serabut saraf merasakan penderitaannya, Jarwo mencabut kuku itu dari akarnya. Darah segar menyembur perlahan, merembes ke sela-sela jari Joko. Jarwo kemudian menuangkan sedikit cairan dari botol kecil tadi ke luka terbuka itu. Ini adalah air garam yang dicampur dengan perasan jeruk nipis dan sedikit ramuan tradisional yang diwariskan leluhurku. Jelas Jarwo saat jeritan Joko mencapai nada tertinggi yang bisa dihasilkan pita suara manusia. Ini akan memastikan lukanya tidak segera mengering. Rasa perihnya akan terus ada, berdenyut-denyut mengingatkanmu bahwa kau masih hidup. Asih yang menyaksikan semua itu, merasa jiwanya perlahan-lahan meninggalkan tubuhnya. Ia melihat teman-temannya, orang-orang yang ia cintai, dihancurkan satu persatu dengan ketelitian yang nyaris artistik. Ia menatap Jarwo, mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai secara diam-diam selama bertahun-tahun. Tapi yang ia lihat hanyalah sebuah cangkang manusia yang diisi oleh kegelapan kuno. "Kenapa, Jarwo?" bisik Asih di tengah isak tangisnya. "Kenapa kau harus melakukan ini sendiri? Jika ini tentang dendam masa lalu, kenapa tidak menyerahkannya pada keadilan Tuhan? Kenapa kau harus menjadi monster seperti mereka?" Jarwo berhenti sejenak dari aktivitasnya mencabut kuku kedua Joko. Ia menatap Asih dengan pandangan yang dalam, seolah-olah ia sedang menembus masuk ke dalam sukma wanita itu. "Tuhan?" Jarwo mengulang kata itu dengan nada mengejek. "Tuhan memberikan kita kehendak bebas, Asih, dan kehendak bebas keluargaku adalah menjadi penjaga keseimbangan. Dunia ini terlalu banyak diisi oleh orang-orang yang melupakan sejarah demi kenyamanan masa kini. Jika aku tidak melakukan ini, maka darah leluhurku akan berteriak dari dalam tanah selamanya. Aku bukan monster, Asih, aku adalah pengingat. Aku adalah monumen hidup dari semua rasa sakit yang kalian abaikan." Jarwo berdiri, meninggalkan Joko yang kini pingsan karena rasa sakit yang melampaui ambang batas toleransi tubuhnya. Ia melangkah menuju Rumi dan Anis. Kedua gadis itu sudah tidak mampu lagi berbicara. Mereka hanya saling berpelukan, menggigil hebat dengan mata yang kosong, gejala dari jiwa yang sudah menyerah sebelum tubuhnya mati. "Rumi, Anis," sapa Jarwo lembut. "Kalian berdua selalu bersama, bukan? Sehidup semati."
begitu kata orang. Kebetulan sekali, catatan leluhurku menyebutkan tentang metode penyiksaan yang disebut bunga kembar. Itu dilakukan pada dua orang yang saling mencintai atau memiliki ikatan kuat. Idenya adalah membiarkan salah satu melihat yang lain menderita tanpa bisa membantu, sementara luka mereka sendiri dibiarkan terbuka, agar mereka bisa merasakan kematian yang datang perlahan-lahan bersama. Jarmo mengambil sebuah pisau bedah tipis. Aku akan membuat sayatan-sayatan kecil di sepanjang lengan kalian. Tidak dalam, hanya cukup untuk membuat darah merembes keluar secara konstan. Aku akan mengikat kalian berhadapan, sehingga hal terakhir yang kalian lihat sebelum cahaya mata kalian padam adalah penderitaan satu sama lain. Bukankah itu romantis? Jangan, kumohon jangan. Rumi memohon dengan suara yang nyaris tak terdengar. Namun Jarwo tidak mendengarkan. Ia mulai bekerja. Dengan tangan yang sangat stabil, ia menggoreskan pisau itu ke kulit lengan Anis. Anis merintih, namun ia tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Jarwo melakukannya dengan sangat lambat, menikmati resistensi kulit yang terbelah di bawah mata pisaunya. Ia kemudian melakukan hal yang sama pada Rumi. Setelah selesai, ia mengikat tangan mereka dengan rantai besi tua yang tertanam di dinding. Mereka kini dipaksa untuk berdiri berhadapan, dengan luka yang saling bersentuhan, membiarkan darah mereka bercampur dan menetes ke lantai. Sejarah Cirebon, Jarwo berkata sambil berjalan kembali ke tengah ruangan, adalah tentang aliran air dan aliran darah. Sungai yang kalian lihat setiap hari itu, ia telah menyaksikan ribuan eksekusi yang tak tercatat. Ia telah menelan mayat-mayat yang tidak diinginkan. Dan malam ini, sungai itu akan menyambut teman-teman kita. Ia menatap Yati yang sejak tadi bersembunyi di balik pilar batu yang gelap. Yati adalah yang paling pendiam, seorang gadis yang selalu tenggelam dalam buku-buku lamanya. Ia menatap Jarwo dengan ketakutan yang murni. Yati, kau tahu apa yang ada di bawah sumur kering di belakang bangunan ini? Tanya Jarwo. Yati menggeleng cepat, tubuhnya gemetar hebat. Itu adalah lubang penantian. Dulu, korban yang dianggap terlalu lemah untuk disiksa secara fisik dikurung di sana. Mereka dibiarkan dalam kegelapan total, tanpa suara, tanpa cahaya, hanya dengan suara air yang menetes di kejauhan. Setelah beberapa hari, pikiran mereka akan mulai menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka akan mulai melihat hal-hal yang tidak ada. Mereka akan memakan jari-jari mereka sendiri karena lapar. Dan ketika mereka akhirnya ditarik keluar, mereka bukan lagi manusia. Mereka hanyalah wadah kosong. Jarwo berjalan menuju Yati, namun kali ini ia tidak membawa senjata apapun. Ia hanya mengulurkan tangannya. Mari Yati, mari kita lihat apakah pengetahuanmu tentang sejarah bisa membantumu bertahan di dalam sana. Yati mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Jarwo menyeretnya keluar dari ruangan itu menuju sumur yang dimaksud. Suara seretan kaki Yati di atas lantai batu yang kasar menjadi musik latar yang mengerikan bagi mereka yang tersisa di dalam ruang bawah tanah. Kini hanya tersisa Jarwo, Asih, Sukron, dan teman-teman mereka yang sudah setengah mati. Sukron yang sejak tadi mencoba menyusun rencana dalam kepalanya melihat kesempatan saat Jarwo membawa Yati keluar. Ia tahu ia tidak bisa melawan Jarwo secara fisik, tapi ia harus mencoba melarikan diri. Dengan sisa tenaganya, Sukron bangkit dan berlari menuju celah kecil di bagian atas dinding yang tampaknya merupakan saluran udara tua. Ia memanjat dengan liar, mengabaikan rasa sakit di jari-jarinya yang tergores batu tajam. Ia berhasil mencapai luar. Udara malam Cirebon yang segar menerpa wajahnya, memberikan harapan palsu. Sukron berlari menuju sungai. Ia berpikir jika ia bisa mencapai jalan raya, ia akan selamat. Namun di tengah kegelapan pinggir sungai, ia mendengar suara langkah kaki yang tenang di belakangnya. Buk! Sebuah pukulan palu kayu mengenai punggungnya, tepat di tulang belakang. Sukron tersungkur, lumpuh seketika dari pinggang ke bawah. Ia membalikkan tubuhnya dengan susah payah, menatap ke arah sosok yang berdiri di atasnya. Bukan Jarwo. Itu adalah seorang pria tua dengan pakaian tradisional Jawa yang sangat usang, wajahnya tertutup bayangan caping.
Di tangannya, ia memegang palu kayu yang sama dengan milik Jarwo. Tradisi tidak boleh dihentikan, Nak. Suara pria tua itu terdengar seperti gesekan batu nisan. Pewaris kami sedang sibuk di dalam. Biar aku yang mengurusmu. Pria tua itu mulai menghantamkan palunya ke tulang-tulang tangan Sukron. Setiap pukulan dilakukan dengan ritme yang teratur, memastikan tulang-tulangnya remuk menjadi butiran-butiran kecil tanpa merobek kulitnya secara berlebihan. Sukron hanya bisa melihat ke arah langit malam Cirebon yang dihiasi lampu-lampu neon kota di kejauhan. Di sana, kehidupan berjalan normal. Orang-orang makan empal gentong, tertawa di pasar malam, tanpa tahu bahwa beberapa meter dari mereka, sebuah upacara darah sedang berlangsung. Kembali ke ruang bawah tanah, Jarwo telah kembali. Ia masuk dengan santai, seolah baru saja menyelesaikan tugas ringan. Ia melihat Asih yang masih meringkuk, satu-satunya yang masih memiliki kesadaran penuh di antara pemandangan horor itu. Sukron mencoba pergi, kata Jarwo sambil duduk di kursi kayu di depan Asih. Tapi dia lupa bahwa keluarga Wreda bukan hanya aku. Kami tersebar di seluruh kota ini. Kami adalah tetanggamu, tukang sapumu, pedagang pasar yang kau temui setiap pagi. Kami adalah penjaga rahasia Cirebon. Asih menatap Jarwo dengan kebencian yang mendalam di balik rasa takutnya. Kau tidak akan pernah menang, Jarwo. Seseorang akan menemukan rekaman ini. Polisi akan menangkapmu. Jarwo tertawa terbahak-bahak, sebuah suara yang terdengar sangat asing dan menakutkan di ruangan itu. Rekaman ini, Asih sayang, rekaman ini adalah tujuanku. Aku yang meletakkan kamera itu di sana. Aku ingin dunia melihat. Tapi mereka tidak akan melihat pembunuh. Mereka akan melihat legenda. Dan polisi, siapa yang kau pikir memberikan izin bagi bangunan ini untuk tetap tertutup selama puluhan tahun? Siapa yang kau pikir menghapus nama keluarga Wreda dari arsip resmi? Jarwo berdiri dan mendekati Asih. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah benda kecil yang berkilau di bawah cahaya senter. Itu adalah sebuah kunci perak kuno dengan ukiran kepala naga di pangkalnya. Ini adalah kunci menuju bab terakhir malam ini, bisik Jarwo. Keluarga Wreda selalu menyisakan satu orang untuk menceritakan kisah ini. Satu orang yang akan dibiarkan hidup, namun dengan kondisi yang akan memastikan dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi di sini. Satu orang yang akan menjadi saksi hidup bagi keagungan rasa sakit. Jarwo membelai rambut Asih dengan lembut. Awalnya aku berpikir untuk memilih Yati atau Rumi. Tapi kemudian aku sadar, kau adalah yang paling kuat di antara mereka. Kau memiliki daya tahan mental yang luar biasa. Jadi Asih, aku memutuskan untuk memberimu kehormatan itu. Asih memejamkan matanya, mempersiapkan diri untuk penderitaan yang akan datang. Ia merasa dinginnya logam pisau Jarwo menyentuh pipinya. Tapi sebelum itu, Jarwo melanjutkan. Kita harus menyelesaikan prosesi untuk teman-temanmu yang lain. Sejarah tidak suka jika ada pekerjaan yang setengah-setengah. Jarwo kemudian berbalik ke arah Yudo yang masih bernapas pendek-pendek. Ia mengambil seutas tali rami yang kasar. Yudo, kau adalah seorang pembuat film yang hebat. Kau selalu ingin menangkap sudut pandang terbaik. Mari kita lihat bagaimana sudut pandangmu saat kau digantung dengan kaki di atas. Membiarkan darah di tubuhmu mengalir ke otak, hingga matamu pecah karena tekanan. Satu persatu, Jarwo menjalankan metode keluarga Wreda dengan presisi yang mengerikan. Ruang bawah tanah itu kini penuh dengan pemandangan yang akan menghancurkan kewarasan siapapun yang melihatnya. Tubuh-tubuh yang terdistorsi, darah yang menggenang di lantai membentuk pola-pola aneh, dan suara napas yang berat dari mereka yang masih bertahan di ambang maut. Jarwo melakukan semuanya tanpa terburu-buru. Ia menikmati setiap detik. Baginya setiap tetes darah adalah tinta, dan tubuh teman-temannya adalah kertas tempat ia menuliskan kembali sejarah keluarganya yang sempat terhapus. Kau tahu Asih, kata Jarwo sambil mencuci tangannya di sebuah ember berisi air yang kini sudah berwarna merah pekat. Cirebon adalah kota yang dibangun di atas air. Tapi di bawah air itu, ada fondasi yang terbuat dari tulang-tulang manusia. Kesultanan, kolonialisme, kemerdekaan. Semuanya hanyalah lapisan cat di atas struktur yang penuh luka ini.
Aku hanya sedang mengelupas cat itu, agar kita bisa melihat kayu aslinya. Malam semakin larut. Suara azan subuh mulai terdengar sayup-sayup dari kejauhan, membelah kesunyian malam. Bagi Jarwo, itu adalah tanda bahwa pertunjukannya harus segera berakhir. Namun bagi Asih, itu adalah suara dari dunia lain yang tidak akan pernah bisa ia gapai lagi. Jarwo mendekati Asih. Kali ini dengan membawa sebuah jarum besar dan benang sutra hitam. Ada satu tradisi terakhir Asih. Seorang saksi Wreda harus membawa tanda. Sebuah tanda yang akan mengingatkannya pada setiap jeritan yang dia dengar malam ini. Jarwo memegang dagu Asih, memaksanya menatap matanya yang gelap dan tanpa dasar. Aku akan menjahit bibirmu, Asih. Bukan semuanya. Hanya cukup agar kau tidak bisa lagi berteriak. Namun tetap bisa berbisik. Karena kebenaran tentang keluarga Wreda tidak boleh diteriakkan. Ia harus dibisikkan dari mulut ke telinga. Seperti rahasia yang paling suci. Asih ingin memberontak, ingin berlari. Namun tubuhnya sudah mati rasa. Ia hanya bisa merasakan dinginnya jarum yang menembus kulit bibirnya. Rasa sakit yang tajam namun singkat. Dan tarikan benang yang mengikat mulutnya. Setelah selesai, Jarwo mundur beberapa langkah, mengagumi hasil karyanya. Sempurna. Kau sekarang adalah bagian dari sejarah Cirebon yang paling murni, Asih. Kau adalah monumen bisu kita. Jarwo kemudian membereskan semua peralatannya ke dalam ransel. Ia mematikan semua senter, menyisakan hanya satu lampu kecil yang berkedip-kedip di kejauhan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Hanya dipecah oleh suara tetesan darah yang jatuh ke lantai. Tik, tik, tik. Seperti detak jam yang menghitung mundur sisa-sisa kehidupan di sana. Selamat tinggal teman-temanku, bisik Jarwo ke arah kegelapan. Terima kasih atas sumbangsih kalian bagi sejarah. Darah kalian tidak sia-sia. Ia telah memberi makan akar dari pohon keluarga Wreda yang sudah lama kering. Jarwo melangkah keluar dari ruang bawah tanah, meninggalkan Asih yang terduduk lemas di antara mayat-mayat sahabatnya. Asih mencoba memanggil namanya, namun yang keluar dari bibirnya yang terjahit hanyalah suara erangan yang hampa. Sebuah bisikan yang ditelan oleh kegelapan bangunan tua itu. Di luar, fajar mulai menyingsing di ufuk timur Cirebon. Cahaya matahari pertama menyentuh permukaan sungai Cirebon, membuatnya berkilau seperti emas. Kota mulai terbangun. Pedagang mulai menggelar dagangannya di pasar. Anak-anak bersiap ke sekolah. Dan para wisatawan mulai berdatangan ke keraton. Tidak ada yang tahu bahwa di sebuah bangunan tua di pinggir sungai, sejarah baru saja ditulis ulang dengan tinta merah yang paling kental. Jarwo berjalan di sepanjang trotoar, menyatu dengan kerumunan orang. Ia tersenyum ramah kepada seorang penjual nasi lengko yang menyapanya. Di matanya, ia tidak lagi melihat orang-orang ini sebagai sesama manusia. Ia melihat mereka sebagai calon-calon bab baru dalam bukunya yang tak akan pernah selesai. Sebab bagi seorang Wreda, penderitaan manusia adalah satu-satunya hal yang abadi. Dan di Cirebon yang penuh lampu neon ini, kegelapan hanya butuh seorang penjaga untuk tetap hidup. Jarwo adalah penjaga itu. Dan malam ini, dia telah menjalankan tugasnya dengan sangat-sangat baik. Namun di balik ketenangannya, Jarwo tahu bahwa ini barulah awal. Masih ada keluarga-keluarga lain di Cirebon yang memiliki utang sejarah. Masih ada nama-nama di catatannya yang belum ia coret. Dan selama darah mereka masih mengalir, tradisi keluarga Wreda tidak akan pernah berakhir. Asih, di dalam kegelapan yang pekat, menatap tubuh Yono yang kaku di depannya. Ia menyadari satu hal yang paling mengerikan. Jarwo tidak hanya membunuh teman-temannya. Ia telah membunuh kemanusiaan dalam dirinya sendiri. Dan ia memaksa Asih untuk tetap hidup agar bisa menyaksikan bagaimana kegelapan itu akan menelan seluruh kota. Suara langkah kaki Jarwo yang menjauh di atas lantai kayu di atas mereka adalah suara terakhir yang memberikan Asih harapan akan adanya akhir. Namun setelah itu, yang tersisa hanyalah kesunyian yang panjang, berat dan penuh dengan bau kematian yang akan terus menghantuinya sampai napas terakhirnya. Cahaya matahari pagi yang menyelinap melalui celah-celah kayu lapuk di bangunan tua itu tidak datang sebagai penyelamat. Bagi Asih, cahaya itu justru merupakan pengkhianat yang paling kejam.
Ia menyapu debu-debu yang menari di udara, menyinari genangan cairan kental yang tak lagi merah terang, melainkan sudah berubah menjadi kehitaman, kental, dan menebarkan aroma karat yang memuakkan. Di bawah temaram fajar yang merayap masuk, pemandangan di ruang bawah tanah itu tampak seperti sebuah altar pemujaan terhadap penderitaan manusia yang paling absolut. Asih masih terduduk di sudut ruangan. Punggungnya bersandar pada dinding batu yang dingin dan lembab. Rasa sakit di bibirnya bukan lagi sekadar denyutan tajam. Ia telah bertransformasi menjadi gelombang panas yang membakar seluruh wajahnya. Benang sutra hitam yang dijahitkan Jarwo dengan ketelitian seorang penjahit ahli itu terasa seperti kawat berduri yang merobek saraf-sarafnya setiap kali ia mencoba menggerakkan rahang. Setiap tarikan napasnya yang pendek dan tersengal membuat benang itu menegang, menarik kulit bibirnya yang membengkak, menciptakan simfoni rasa sakit yang hanya bisa ia dengar di dalam kepalanya sendiri. Di depannya, dalam radius beberapa meter, sisa-sisa dari apa yang dulu ia sebut sebagai sahabat berserakan, seperti rongsokan yang dibuang. Yudo, yang selalu membanggakan otot-otot lengannya, kini tampak seperti boneka kain yang dikuliti. Lengan dan kakinya tak tekuk pada sudut yang mustahil, tulang-tulangnya telah diremukan oleh palu kayu dengan ketepatan geometris yang mengerikan. Rumi dan Anis, dua sahabat yang biasanya tak pernah berhenti bercanda, kini terbaring berdampingan dalam keheningan yang abadi. Luka-luka sayatan di tubuh mereka sengaja dibiarkan terbuka, menyerupai kelopak bunga merah yang mekar di atas kulit yang pucat pasi. Asih memejamkan mata, namun kegelapan di balik kelopak matanya justru memutar kembali rekaman suara jeritan mereka. Suara tulang yang retak, krak, yang terdengar seperti ranting kering yang dipatahkan. Suara pisau yang mengiris kulit. Sret, seperti suara kain sutra yang dirobek. Dan yang paling menghantui adalah suara napas Jarwo. Tenang, teratur, hampir seperti meditasi di tengah-tengah badai penderitaan yang ia ciptakan sendiri. Jangan melihat mereka sebagai kematian, Asih. Suara Jarwo seolah masih bergema di dinding-dinding basah itu. Lihatlah mereka sebagai tinta. Sejarah membutuhkan tinta yang tebal untuk bisa terbaca oleh masa depan. Asih mencoba mengerang, namun jahitan itu menahan lidahnya, menahan suaranya, memenjarakan seluruh keputusasaannya di dalam tenggorokan yang kering kerontang. Ia teringat bagaimana beberapa minggu yang lalu mereka masih duduk di warung kopi dekat keraton Kasepuhan, tertawa membahas masa depan. Yudo ingin menjadi kurator museum, Rumi ingin menulis buku tentang arsitektur kuno, dan Jarwo hanya tersenyum sambil menyesap kopi hitamnya, mendengarkan mereka dengan tatapan yang kini Asih sadari adalah tatapan seorang predator yang sedang menghitung jumlah mangsanya. Sementara itu, di luar sana, kota Cirebon mulai menggeliat. Suara klakson motor, teriakan penjual nasi lengko dan deru angin dari arah pelabuhan menciptakan kontras yang gila di dalam bangunan tua itu. Jarwo berjalan dengan langkah yang ringan, seolah-olah ia baru saja menyelesaikan ibadah pagi yang khusyuk. Ia mengenakan kemeja flanel bersih yang ia ambil dari tas cadangannya. Wajahnya segar, rambutnya tersisir rapi dengan sedikit minyak rambut yang wangi. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di bawah kuku-kukunya yang bersih masih tertinggal partikel mikroskopis dari kulit sahabat-sahabatnya. Ia berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan, tak jauh dari aliran sungai Cirebon yang airnya tampak coklat keabu-abuan. "Nasi lengko 1, Pak. Tempenya dibanyakin ya," kata Jarmo dengan suara yang sangat ramah, sebuah suara yang bisa membuat ibu-ibu manapun merasa aman menitipkan anak mereka padanya. Si penjual, seorang pria tua dengan handuk kecil melingkar di lehernya, tersenyum lebar. Mas Jarwo, pagi benar sudah jalan-jalan?" Proyek kuliahnya sudah selesai. Jarwo duduk di bangku kayu panjang, meletakkan tas ranselnya yang berisi pisau bedah dan buku catatan kuno di sampingnya. "Sudah hampir selesai, Pak. Tinggal tahap akhir. Semalam kami lembur di gedung tua itu untuk mengambil beberapa dokumentasi penting." "Waduh, gedung itu ya? Hati-hati, Mas. Orang-orang sini bilang tempat itu angker. Banyak suara-suara aneh kalau malam," ujar si penjual sambil dengan lincah memotong-motong tempe dan tahu di atas piring. Jarwo tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat tulus. "Ah, Bapak bisa saja. Kami tidak takut hantu, Pak. Kami lebih takut kalau sejarah kota kita ini hilang di telan zaman. Padahal Cirebon punya banyak rahasia yang sangat menarik untuk dikuliti." "Dikupas maksudnya?"
Tanya si penjual sambil menyodorkan piring berisi nasi dengan siraman bumbu kacang yang kental. Ya, Jarmo menatap piringnya, lalu mengambil sendok. Dikupas sampai ke tulang-tulangnya. Ia mulai makan dengan tenang. Setiap kunyahannya lambat, seolah ia benar-benar menikmati tekstur makanan itu. Di dalam pikirannya, ia sedang menyusun bab selanjutnya. Ia tahu bahwa dalam beberapa jam, laporan anonim yang ia kirimkan melalui bilik warnet semalam akan mulai diproses. Polisi akan datang, publik akan gempar, dan ia akan menjadi satu-satunya korban yang selamat karena kebetulan pergi menjadi bantuan. Sebuah skenario yang sudah ia susun dengan presisi seorang arsitek. Namun ada sesuatu yang lebih dari sekadar pelarian. Jarwo merasakan semacam gairah religius. Ia merasa dirinya adalah tangan kanan takbir. Keluarga Ureda tidak pernah mati, mereka hanya bertransformasi. Dulu mereka menggunakan cambuk dan rantai besi di bawah perintah sultan atau company. Kini ia menggunakan intelijensi dan manipulasi di bawah bendera ilmu pengetahuan. Kembali ke dalam bangunan tua, Asih mulai kehilangan kesadaran antara kenyataan dan halusinasi. Kehilangan banyak darah dan trauma hebat membuat penglihatannya kabur. Ia melihat bayangan-bayangan hitam yang seolah merayap di langit-langit ruangan. Apakah itu arwah teman-temannya? Ataukah itu sisa-sisa energi kegelapan dari keluarga Ureda yang sudah meresap ke dalam pori-pori tembok ini selama berabad-abad? Ia mencoba menggerakkan tangannya, menyentuh lantai. Jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah kancing kemeja. Itu kancing kemeja Yono. Asih ingat betul saat Yono mengeluh kancing itu hampir lepas saat mereka mendaki tangga menuju lantai 2. Air mata Asih jatuh, membasahi jahitan di bibirnya, menciptakan rasa perih yang luar biasa saat garam dari air matanya bereaksi dengan luka terbuka. Yono, maafkan aku, bisiknya dalam hati. Maafkan kami yang begitu sombong menganggap sejarah hanyalah deretan angka dan nama di atas kertas. Pikiran Asih melayang pada dokumen yang mereka temukan. Dokumen itu bukan sekedar catatan penyiksaan. Di halaman terakhir yang sempat ia baca sebelum kekacauan dimulai, ada sebuah sumpah. Sumpah dalam bahasa Jawa kuno yang menyatakan bahwa selama air sungai ini masih mengalir ke laut, maka darah para pengkhianat dan keturunannya adalah hak milik Sang Algojo. Jarwo benar, mereka bukan sekedar mahasiswa yang sial, mereka dipilih. Jarwo telah melacak silsilah keluarga mereka masing-masing. Yudo adalah keturunan dari seorang mandor perkebunan yang mengkhianati buruh-buruhnya pada tahun 1800-an. Rumi adalah keturunan dari seorang informan Belanda yang menyebabkan tertangkapnya para pejuang lokal. Dan dia sendiri, Asih, apa dosa leluhurnya? Tiba-tiba, telinga Asih menangkap suara dari kejauhan. Bukan suara hantu, bukan pula suara angin. Itu adalah suara sirine. Sayup-sayup, namun semakin lama semakin jelas. Raungan yang membelah keheningan pagi. Polisi, apakah mereka benar-benar datang? Harapan adalah hal yang berbahaya di tempat seperti ini. Harapan bisa membuat rasa sakit terasa 10 kali lipat lebih berat. Asih mencoba bangkit, namun kakinya terasa seperti jeli. Ia terjatuh kembali, bahunya menghantam tubuh kaku Sukron. Ia menjerit di balik jahitan itu. Sebuah suara parau yang terdengar seperti binatang yang tercekik. Di atas sana, suara sepatu bot menghantam lantai kayu yang rapuh terdengar berderit. Cahaya senter yang kuat mulai membelah kegelapan dari arah tangga masuk. "Polisi, jangan bergerak!" Teriakan itu bergema. Asih ingin berteriak, "Di sini, aku di sini." Namun yang keluar hanyalah semburan darah dari celah jahitannya yang terbuka sedikit karena paksaan. Ia hanya bisa memukul-mukul lantai dengan sisa tenaganya. Duk, duk, duk. "Komandan, di bawah sini, ada bau busuk yang luar biasa." Suara seorang polisi muda terdengar gemetar. Beberapa saat kemudian, cahaya senter menyinari ruangan itu sepenuhnya. Asih menyipitkan mata. Ia melihat bayangan-bayangan berseragam biru tua masuk dengan senjata terhunus, yang kemudian segera mereka turunkan saat melihat pemandangan di depan mata mereka. Seorang polisi, yang tampak sudah senior dengan kumis tebal, mendadak menutup mulutnya dengan sapu tangan. Ia muntah di tempat. Polisi lainnya terpaku, wajahnya pucat pasi seputih kapas. "Ya Tuhan, apa-apaan ini?" bisik salah satu dari mereka. "Ini bukan pembunuhan. Ini pembantaian. Ini upacara gila."
Senter mereka menyisir ruangan. Satu persatu mayat itu teridentifikasi dalam cahaya yang kejam. Hingga akhirnya, cahaya itu berhenti tepat di wajah Asih. Ada yang masih hidup. Cepat panggil medis. Di sini, di sudut ruangan. Asih melihat mereka berlari ke arahnya. Ia merasakan tangan-tangan yang gemetar menyentuh bahunya. Namun, saat mereka melihat wajahnya lebih dekat, melihat jahitan hitam yang rapi yang menyatukan bibir atas dan bawahnya, mereka semua tersentak mundur. Bibirnya dijahit, bisik seorang petugas medis yang baru saja datang membawa tanduk. Siapapun yang melakukan ini, dia bukan manusia. Dia seniman kematian. Asih ingin memberitahu mereka. Ia ingin menyebut nama Jarwo. Ia ingin meneriakkan bahwa iblis itu sedang duduk tenang di warung nasi lengko. Mungkin sedang memesan segelas teh manis saat ini. Namun lidahnya keluh. Dan setiap kali ia mencoba membentuk kata Jarwo, jahitan itu menarik kulitnya dengan sangat menyiksa. Seolah-olah Jarwo masih mengendalikannya, bahkan dari jarak jauh. Di rumah sakit Gunung Jati, suasana menjadi sangat tegang. Seluruh lorong dijaga ketat oleh polisi bersenjata lengkap. Berita tentang pembantaian bangunan Wreda telah menyebar seperti api yang menyambar bensin di seluruh Cirebon. Media massa lokal maupun nasional mulai berkerumun di gerbang depan, mencoba mendapatkan foto atau informasi sekecil apapun. Asih terbaring di ruang operasi darurat. Dokter bedah saraf dan bedah plastik bekerja dalam keheningan yang mencekam untuk melepaskan benang sutra hitam dari bibirnya. Hati-hati, bisik dokter spesialis bedah plastik itu. Benang ini bukan sembarang benang. Ini sutra organik yang sangat kuat. Dan cara menjahitnya, ini menggunakan teknik simpul mati di setiap tusukan. Si pelaku ingin memastikan bahwa jika benang ini ditarik paksa tanpa prosedur yang benar, bibir pasien akan robek total. Perawat di sampingnya mengusap keringat di dahi sang dokter. "Dok, ini gila. Saya sudah 10 tahun di unit gawat darurat, tapi belum pernah melihat kekejaman yang sedetil ini. Ini bukan pekerjaan orang yang sedang kalap atau marah. Ini sangat tenang." Setelah 3 jam yang melelahkan, benang terakhir berhasil dilepaskan. Namun bibir Asih tetap tertutup rapat karena bengkak dan trauma jaringan. Ia diberikan obat penenang dosis tinggi, namun matanya tetap terbuka, menatap langit-langit ruang operasi dengan tatapan kosong. Di ruang tunggu, Jarwo duduk di antara kerumunan keluarga korban yang baru saja tiba. Ia tampak hancur. Ia menangis terseduh-seduh, memegang kepalanya dengan tangan yang gemetar. Polisi baru saja menemukannya di dekat lokasi kejadian beberapa jam setelah penemuan mayat, di mana Jarwo dengan akting brilian berpura-pura baru saja kembali dari apotek untuk mencari obat asma bagi salah satu temannya, lalu jatuh pingsan saat melihat garis polisi. "Sabar Mas Jarwo," kata seorang polisi yang bertugas mendata saksi. "Kami tahu Anda sangat terpukul. Anda adalah satu-satunya saksi kunci yang mungkin bisa membantu kami." Jarwo mendongak, matanya merah dan sembab. Saya seharusnya tidak meninggalkan mereka. Saya seharusnya ada di sana. Yudo, Rumi, mereka semua adik-adik saya dalam organisasi kampus. Mengapa ini terjadi, Pak? Mengapa?" Aktingnya begitu sempurna hingga ibu dari almarhumah Anis memeluk Jarwo sambil meratap, mencari kekuatan dari orang yang sebenarnya telah menguliti anaknya hidup-hidup. Jarwo membalas pelukan itu, mengelus punggung wanita tua itu dengan lembut, sementara di dalam hatinya, ia merasakan kepuasan yang hampir bersifat seksual. Ia merasakan detak jantung wanita itu yang tidak teratur karena duka. Dan bagi Jarwo, itu adalah musik yang indah. "Jangan khawatir, Bu," bisik Jarwo ke telinga wanita itu. "Keadilan akan ditegakkan. Sejarah tidak akan membiarkan darah mereka sia-sia." Seorang detektif senior bernama Inspektur Idris mendekati Jarwo. Idris adalah pria paruh baya yang memiliki insting tajam. Ia menatap Jarwo dengan tatapan menyelidik, namun Jarwo tidak goyah. Ia sudah melatih setiap ekspresi mikro di wajahnya di depan cermin selama bertahun-tahun. "Nak Jarwo," kata Idris pelan, "bisa kita bicara di ruangan yang lebih pribadi?" Jarwo mengangguk patuh. "Tentu, Pak. Apapun untuk membantu kalian menangkap monster itu." Di ruang interogasi kecil di rumah sakit, Idris duduk di depan Jarwo. Ia meletakkan sebuah foto di atas meja. Itu adalah foto buku catatan tahun 1789 yang ditemukan di samping mayat Yono. "Buku ini," kata Idris, "tim forensik menemukan sidik jari kalian semua di sana. Tapi ada sesuatu yang aneh. Beberapa halaman tampak baru saja disobek. Dan deskripsi penyiksaan di buku ini
Persis sama dengan apa yang terjadi pada teman-temanmu. Kau tahu sesuatu tentang keluarga Ureda? Jarwo menarik nafas panjang. Tampak seolah-olah ia sedang menggali ingatan yang menyakitkan. Kami menemukannya di arsip tua, Pak. Kami pikir itu hanya mitos urban. Kami ingin menjadikannya dokumenter tentang sisi gelap kolonialisme. Kami tidak pernah menyangka bahwa ada orang di zaman sekarang yang masih mempraktikkan hal seperti itu. Menurutmu siapa yang melakukan ini? Tanya Idris, matanya tajam menatap pupil mata Jarwo. Jarwo menunduk. Ada satu orang yang sering kami lihat di sekitar gedung itu. Seorang pria tua, berpakaian lusuh. Dia selalu menatap kami dengan benci setiap kali kami masuk. Saya pikir dia tunawisma yang terganggu jiwanya. Tapi sekarang saya sadar, mungkin dia adalah penjaga rahasia itu. Jarwo memberikan deskripsi fisik yang sangat detail tentang pria tua itu, seorang pria fiktif yang ia ciptakan berdasarkan wajah seorang pengemis yang ia lihat di pasar seminggu yang lalu. Ia memberikan ciri-ciri spesifik, bekas luka di piti, cara berjalannya yang pincang, dan aroma tembakau murah yang menyengat. Idris mencatat semuanya. Kami akan segera menyisir area sekitar sungai untuk menemukan orang ini. Terima kasih Jarwo, kau sangat kooperatif. Pak Inspektur, panggil Jarwo saat Idris hendak keluar. Iya? Bagaimana dengan Asih? Apakah dia sudah bisa bicara? Idris menghela napas. Bibirnya sudah ditangani, tapi dia mengalami trauma katatonik. Dia belum mengeluarkan suara satupun. Dokter bilang mungkin butuh waktu lama sebelum dia bisa memberikan kesaksian. Jarwo mengangguk perlahan, menunjukkan ekspresi lega yang dipalsukan sebagai rasa syukur. Syukurlah dia selamat, dia orang yang kuat. Begitu Idris keluar, senyum tipis yang hampir tidak terlihat muncul di sudut bibir Jarwo. Waktu yang lama, pikirnya. Waktu yang lama adalah semua yang aku butuhkan untuk menyelesaikan tugas ini. Malam kembali jatuh di Cirebon. Kali ini, kota itu terasa berbeda. Ada ketakutan yang merambat di udara. Orang-orang menutup pintu lemah mereka lebih awal. Warung-warung pinggir jalan yang biasanya ramai hingga larut malam, kini sepi. Berita tentang Algojo Ureda telah membangkitkan ketakutan primordial yang sudah lama terkubur di bawah aspal kota modern. Di dalam kamar perawatan intensifnya, Asih terbangun. Ruangan itu hanya diterangi oleh lampu tidur yang redup. Di luar pintu, ia tahu ada polisi yang berjaga. Namun, rasa aman itu terasa semu. Ia mencoba menggerakkan bibirnya. Sakitnya masih ada, namun ia bisa merasakannya kini lebih lentur. Ia mencoba membisikkan sesuatu. Jar, wow. Suaranya hanya berupa embusan angin yang parau. Lidahnya terasa kaku, namun ingatannya justru menjadi semakin tajam. Ia teringat momen terakhir sebelum Jarwo menjahit bibirnya. Jarwo tidak hanya menjahit, ia membisikkan sesuatu di telinganya. Sesuatu yang tidak ia ceritakan pada polisi dan tidak akan bisa ia ceritakan jika bibirnya masih terjahit. Asih, kau tahu kenapa aku membiarkanmu hidup? Bisik Jarwo malam itu sambil menekan jarum ke kulitnya. Karena setiap narasi membutuhkan saksi. Sebuah karya seni tidak akan ada artinya tanpa mata yang melihatnya dan jiwa yang gemetar karena ketakutan. Kau adalah penonton barisan terdepan dari kebangkitan keluarga Ureda. Dan ingatlah ini, jika kau mencoba mengkhianatiku dengan satu kata saja, aku tidak akan hanya menjahit bibirmu. Aku akan menjahit seluruh lubang di tubuhmu sampai kau meledak dari dalam oleh rasa sakitmu sendiri. Asih gemetar di bawah selimutnya. Ia menyadari bahwa Jarwo tidak melarikan diri. Jarwo ada di sini, di gedung yang sama, atau mungkin sedang mengawasinya dari bayang-bayang di luar jendela. Tiba-tiba, gagang pintu kamar itu berputar. Pelan, sangat pelan. Jantung Asih berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Siapa itu? Polisi seharusnya tidak masuk tanpa mengetuk. Perawat baru saja mengganti infusnya 1 jam yang lalu. Pintu terbuka sedikit. Sinar lampu dari lorong masuk, membentuk siluet seorang pria. Pria itu tinggi, tegap, dan membawa sebuah kantong plastik kecil. Asih, kamu sudah bangun? Itu suara Jarwo. Asih ingin berteriak, namun suaranya macet di tenggorokan. Ia menarik selimutnya hingga ke dagu. Matanya melebar karena ngeri. Jarwo masuk dan menutup pintu dengan tenang. Ia berjalan mendekati tempat tidur Asih dengan senyum yang paling hangat yang pernah ia miliki. Ia meletakkan kantong plastik itu di meja samping tempat tidur. Asih, kamu sudah bangun? Itu suara Jarwo. Asih ingin berteriak, namun suaranya macet di tenggorokan.
Ia menarik selimutnya hingga ke dagu. Matanya melebar karena ngeri. Jarwo masuk dan menutup pintu dengan tenang. Ia berjalan mendekati tempat tidur Asih dengan senyum yang paling hangat yang pernah ia miliki. Ia meletakkan kantong plastik itu di meja samping tempat tidur. "Asih, kamu sudah bangun?" Itu suara Jarwo. Asih ingin berteriak, namun suaranya macet di tenggorokan. Ia menarik selimutnya hingga ke dagu. Matanya melebar karena ngeri. Jarwo mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekatkan wajahnya ke wajah Asih yang pucat. Bau parfumnya yang segar bercampur dengan bau obat-obatan di ruangan itu menciptakan aroma yang memusingkan. "Dokter bilang jahitanmu sudah dilepas," bisik Jarwo. Suaranya kini berubah menjadi rendah dan dingin, hanya bisa didengar oleh Asih. "Itu bagus, tapi ingat pesanku, bukan? Jangan gunakan bibir cantik itu untuk berbohong pada Inspektur Idris. Katakan padanya tentang pria tua pincang yang aku ceritakan tadi. Jadilah saksi yang baik, Asih. Untukku, untuk sejarah." Jarwo mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Asih dengan ujung jarinya yang dingin. Asih memejamkan mata, air mata mengalir dari sudut matanya. Ia merasa seperti mangsa yang sedang dimainkan oleh kucing sebelum akhirnya dibunuh. "Kenapa?" bisik Asih akhirnya. Suaranya sangat lirih, hampir tak terdengar. Jarwo tertawa kecil, suara tawa yang sangat halus, namun penuh dengan kegilaan. "Kenapa?" Pertanyaan yang sangat gelisah Asih. "Mengapa singa memangsa kijang? Mengapa matahari terbit di timur? Ini bukan tentang motivasi pribadi, ini tentang genetika. Ini tentang takdir yang tertulis di dalam darah. Leluhurku adalah algojo yang dihormati. Mereka adalah penegak keteraturan melalui rasa sakit. Dan di dunia yang sudah kehilangan arah ini, rasa sakit adalah satu-satunya hal yang bisa membuat orang ingat siapa mereka sebenarnya." Ia berdiri, merapikan kemejanya. "Makanlah buburnya sebelum dingin. Aku harus pergi sekarang. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk pemakaman massal teman-teman kita besok. Aku akan memberikan pidato yang sangat menyentuh. Kau akan bangga padaku." Jarwo berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. "Oh, satu lagi. Jangan mencoba kabur atau meminta perlindungan ekstra. Polisi-polisi itu, mereka punya keluarga. Dan keluarga Wreda selalu tahu di mana setiap orang menyembunyikan orang yang mereka cintai." Setelah Jarwo pergi, Asih hanya bisa terisak tanpa suara. Ia melihat bubur sumsum di atas meja. Di dalamnya, ia melihat butiran-butiran putih yang ia tahu bukan bagian dari resep bubur. Itu adalah bubuk sesuatu. Mungkin obat penenang atau racun yang akan membungkamnya perlahan. Keesokan harinya, Cirebon benar-benar berduka. Upacara pemakaman massal dilakukan di pemakaman umum yang menghadap ke laut. Ribuan orang datang, termasuk para pejabat kota, mahasiswa, dan warga yang penasaran. Jarwo berdiri di podium darurat, di depan 8 peti mati yang tertutup rapat. Wajahnya tampak pucat dan matanya bengkak karena diduga kurang tidur dan duka yang mendalam. "Sahabat-sahabatku," suara Jarwo bergetar saat ia memulai pidatonya. "Mereka bukan hanya pencari sejarah. Mereka adalah martir dari sebuah kebenaran yang terlalu berat untuk dipikul oleh dunia modern kita. Mereka pergi saat mencoba menerangi sudut-sudut gelap masa lalu kita." Penonton terisak. Beberapa mahasiswa pingsan karena emosi. Jarwo melanjutkan dengan narasi yang begitu indah, menghubungkan kematian teman-temannya dengan semangat kepahlawanan, menutupi fakta bahwa dialah yang telah merobek daging mereka dari tulang. Inspektur Idris berdiri di kejauhan, mengamati Jarwo dengan teropong batinnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Jarwo terlalu sempurna, terlalu artikulatif untuk seseorang yang baru saja kehilangan 10 orang terdekatnya dalam satu malam. Namun tidak ada bukti, tidak ada jejak. Forensik tidak menemukan apapun di lokasi, selain sidik jari para korban dan Jarwo, yang sudah dijelaskan oleh fakta bahwa mereka memang melakukan penelitian di sana. Tiba-tiba, seorang petugas mendekati Idris. "Komandan, ada laporan dari rumah sakit. Asih menghilang." Idris tersentak. "Apa? Bagaimana bisa? Ada 2 anggota kita di depan pintunya." Mereka ditemukan pingsan di ruang jaga setelah meminum kopi yang diberikan oleh seorang pengunjung baik hati. Asih tidak ada di tempat tidurnya. CCTV di koridor disemprot cat hitam beberapa menit sebelumnya. Idris segera menatap ke arah podium. Jarwo masih di sana, masih berpidato dengan penuh semangat. Jika Jarwo ada di sini, siapa yang mengambil Asih? Atau mungkin
Jarwo tidak bekerja sendirian. Idris menatap ke arah kerumunan, dan ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di barisan paling belakang, ada beberapa orang pria paruh baya berpakaian hitam, berdiri tegak dengan sikap yang sangat formal, hampir seperti pengawal kerajaan kuno. Mereka tidak menangis, mereka tidak bersedih, mereka hanya menatap Jarwo dengan tatapan penuh hormat. Idris menyadari sesuatu yang mengerikan. Keluarga Ureda bukan hanya sekedar nama dari masa lalu. Mereka adalah sebuah ordo, sebuah persaudaraan gelap yang masih eksis, bersembunyi di balik bisnis-bisnis legal, di balik birokrasi, dan di balik wajah-wajah ramah penduduk kota. Jarwo bukan hanya pewaris, dia adalah pemimpin baru mereka. Di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, di dalam sebuah ruang bawah tanah lain yang lebih modern, namun tak kalah menyeramkan, Asih terbangun. Ia terikat pada kursi besi. Di sekelilingnya, dinding-dindingnya bukan lagi batu kasar, melainkan ubin putih bersih seperti di laboratorium. Lampu neon yang terang benderang menyinari ruangan itu. Di atas meja di depannya, tersusun rapi berbagai macam instrumen, pisau bedah, tang, gergaji tulang, dan jarum jaruh berbagai ukuran. Pintu terbuka. Bukan Jarwo yang masuk, melainkan seorang wanita paruh baya dengan pakaian perawat yang sangat rapi. Ia tersenyum pada Asih, sebuah senyum yang sama dinginnya dengan senyum Jarwo. "Jangan takut sayang," kata wanita itu sambil mengenakan sarung tangan lateks. "Tuan muda Jarwo sangat menyukaimu. Dia bilang kau punya daya tahan tubuh yang luar biasa. Itu sangat penting untuk eksperimen kami selanjutnya." Asih mencoba meronta, namun rantai di pergelangan tangannya terlalu kuat. "Kau tahu?" lanjut wanita itu sambil mengambil sebuah botol kecil berisi cairan kuning. "Keluarga Ureda selalu membutuhkan subjek untuk menguji metode-metode baru. Di masa lalu, kami hanya menggunakan kekerasan fisik, tapi sekarang, dengan bantuan farmakologi, kami bisa membuat penderitaan seseorang berlangsung selamanya tanpa benar-benar membunuhnya. Kau akan menjadi mahakarya pertama kami dalam kategori penderitaan abadi." Wanita itu mendekati Asih dengan jarum suntik. Jarwo akan segera datang setelah pemakamannya selesai. Dia ingin melakukan bagian yang paling menyenangkan sendiri. Dia bilang dia ingin menjahit matamu, tapi dengan cara yang membuatmu tetap bisa melihat ke dalam jiwamu yang hancur. Asih hanya bisa menatap langit-langit, menyadari bahwa kematian adalah kemewahan yang tidak akan pernah ia dapatkan. Cirebon dengan segala lampu neon dan pasar malamnya tetap berjalan seperti biasa, tidak tahu bahwa di bawah kaki mereka, sebuah tradisi purba sedang menyempurnakan dirinya menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan di pemakaman, Jarwo menutup pidatonya dengan sebuah kalimat yang akan menghantui Inspektur Idris selamanya. Sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali menagih utangnya. Dan hari ini, Cirebon telah membayar cicilan pertamanya. Jarwo turun dari podium, menyalami para pejabat dengan penuh wibawa. Di dalam sakunya, ia meraba sebuah benda kecil, kancing kemeja Yono yang ia ambil kembali dari lantai gedung tua. Sebuah kenang-kenangan, sebuah trofi. Ia menatap ke arah langit biru Cirebon dan tersenyum. Hari ini adalah hari yang indah untuk memulai sebuah era baru. Era di mana keluarga Ureda tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang, melainkan menjadi bayang-bayang itu sendiri yang menyelimuti setiap sudut kota. Sebab penderitaan manusia adalah satu-satunya hal yang abadi, dan Jarwo adalah seniman yang paling setia pada keabadian itu.